Lihat video tentang laba-laba yang merangkak di bawah kulit manusia. Meskipun mungkin terlihat menakutkan, tapi laba-laba ini bukanlah laba-laba sungguhan, melainkan sebuah implan silikon. Implan ini dikenal sebagai implan subdermal dan Mister. Hey, I have some bad news. Me too. My girlfriend cheated on me. Oh, then I have some good news. What? I hit her with my car. I have some bad news. Me too. My girlfriend cheated on me. Oh, then I have some good news. What? I hit her with my car. Pas mau bersihin cat dari tangannya, tentara ini kaget karena catnya nggak bisa hilang. Tapi yang lebih kaget lagi, pas teman-temannya tahu kalau catnya nggak bisa hilang. Tapi dia tetap nyoba sekali lagi. Cuman kayaknya itu cat permanen yang dipakai. Pas mau bersihin cat dari tangannya, tentara ini kaget karena catnya nggak bisa hilang. Thanos. Hilang. Hilang. Memang bagian Thanos. Thanos yang mana itu ini yang dulu dia He senyum. lost his memory. This family came up with a heartwarming way to cherish their time with Grandma. They painted her arms and had her hug their hoodies, leaving a print that would last forever. The grandkids loved it, saying that the print would remind them of her love forever. This family came up with a heartwarming way to cherish their time with Grandma. They painted her arms and had her hug their hoodies, leaving a print that would last forever. The grandkids loved it. Momen lucu ketika ABG melihat mantannya di jalan, kakaknya pun sengaja membuka kaca mobil agar mereka saling lihat. Udahlah deh, mending fokus sekolah aja. Pacaran hanya membuatmu galau. Baru. Momen lucu ketika ABG melihat mantannya di jalan, kakaknya pun sengaja membuka kaca mobil agar mereka saling lihat. Udahlah deh, mending fokus sekolah aja. Pacaran hanya membuatmu galau. This is insane. This man glued his face to this wood, and when he tried to pull it off, something shocking happened. But what shocked people even more was that he didn't feel any pain, and they called him a monster. But before I show you, quick question. Which of these houses would you gift to your mom? Ignore if you wouldn't, leave a like if you would, comment a heart, and don't forget to subscribe. It turns out he was using a synthetic mask to test the glue. This is insane. This man glued his face to this wood, and when he tried to pull it off, something shocking happened. But what shocked people even more was that he didn't feel any pain, and they called him a monster. But before I show... I'm sick! So me trying to get down on ground, you know, got to poop real bad. I just like spawned up here, you know. I woke up like this. Are you thirsty? Oh, okay. Wait, what's he doing? Is that for me? Huh. I'm sick! Awalnya anak kecil ini cuma pengen nginjak pasir yang dia kira bakal ambles. Tapi ternyata amblesnya dikit banget. Dia pun lanjut berjalan-jalan sambil cari pasir yang akan ambles. Tiba-tiba pas dia nginjak pasir yang kelihatannya biasa aja, kejadian yang nggak terduga pun terjadi. Awalnya anak kecil ini... Hello, sir, sexy. Hello, sir, sexy for you. Yay! Hi, would you like to try our samples? No, thank you. No? For you, pretty lady, for you. Come on. No, Come on. Hello, sir, sexy for you. Iya. Awalnya anak kecil ini cuma pengen... Thank you. Wait, what are you doing? Baby Yoda? Thank you so much, man. Yang, janganlah merajuk dengan I. Alah, Yang, please, I will do anything for you. Baik, I. Please, jangan marah, Yang. Please, jangan merajuk dengan I. I tak boleh hidup tanpa you, Yang. I tak boleh hidup. What are you doing? You got the bag. Tu, ha? Bag, I. Pass my bag. Oh, bag. You mean your susah bag? Back. In China, they've invented another unusual gadget. Small packets made to be placed on children's tongues. These are designed to block the taste receptors, allowing kids to take unpleasant medicine without any issues.
In China, they've invented another unusual gadget. Small packets made to be placed on children's tongues. These are designed to block the taste receptors, allowing kids to take unpleasant. Perhatikan pria ini yang terlihat ingin muntah di dalam kereta. Wajahnya sudah pucat, orang-orang di depannya mulai panik. Tapi apa yang terjadi selanjutnya benar-benar tak terduga. Sebelum lanjut, pastikan kamu sudah like dan subscribe agar makhluk ini tak datang ke rumahmu. Kembali ke pria tadi. Ternyata itu cuma trik agar semua orang pergi. Dan dia bisa duduk dengan nyaman. Dedi betulkah? Ada masa Dedi. Adakah masa Dedi pergi main basikal sama kita? Yes. Yofi cowok nggak bisa ditebak. Television adalah berseskan daripada medium dan belum ada goreng-goreng. Baru 2020. Terus? Google Bila 2026. Motobot tuh. White Bear 2009. Kita tahu 2009. Elsa nih ratu. Ini juga ratu nih, macam ratu es. Elsa juga ratu es. Wanita ini bersama rekan-rekannya memanjat sebuah dinding kaca. Mereka ingin menyelamatkan ratu mereka. Frevana dengan kekuatan emasnya menahan Freya. Freya pun tak kuasa menahan amarahnya lagi dan dia akan segera menghancurkan Revana. Namun dia teringat saat dia bersama Revana. Kenangannya yang dulu membuatnya tak bisa menghancurkan Revana. Saat Freya lengah, manusia emas ini mengeluarkan benda tajam dari lengannya. Lalu, dia menghancurkan tembok kaca yang sedang dijangkau oleh anak-anak Ratu Freya. Wanita emas mengeluarkan kekuatannya untuk menghajar anak-anak asuh Freya. Wanita ini bersama rekan-rekannya memanjat sebuah dinding kaca. Mereka ingin menyelamatkan ratu mereka. Baik juga. Siapa? Revana dengan... Lihat botol yang ratu emas nih. Ratu Elsa tuh orang tua dia hilang. Ayahnya wanita ini Tapi dia bersama rekan-rekannya memanjat sebuah dinding kaca. Mereka ingin menyelamatkan ratu mereka. Revana dengan kekuatan emasnya menahan Freya. Freya pun tak kuasa menahan amarahnya lagi dan dia akan segera menghancurkan Revana. Namun dia teringat saat dia bersama Revana. Kenangannya yang dulu membuatnya tak bisa menghancurkan Revana. Saat Freya lengah, manusia emas ini mengeluarkan benda tajam dari lengannya. Lalu, dia menghancurkan tembok kaca yang sedang dijangkau oleh anak-anak Ratu Freya. Wanita emas mengeluarkan kekuatannya untuk menghajar anak-anak asuh Freya. Wanita ini bersama rekan-rekannya memanjat sebuah dinding kaca. Mereka ingin menyelamatkan ratu mereka. Revana dengan kekuatan emas. Ratu dia kan jahat. Ayahnya ini menyuruh putrinya itu turun ke dalam laut guna menemui seorang putri duyung. Lantas dengan sebuah tali, bocil itu pun perlahan-lahan diturunkan. Tak lama, putri duyung itu pun muncul menyapa bocil itu. Namun si bocil tidak bisa bertahan lebih lama karena harus kembali mengambil nafas. Melihat si bocil dan putri duyung yang sangat bersahabat, tiba-tiba ayahnya ini melukai putrinya. Melihat itu, putri duyung itu pun menangis, merasa kasihan kepada si bocil, dan air matanya itu pun berubah menjadi butiran mutiara. Ternyata itu adalah rencana ayah dan pamannya untuk mengincar butiran mutiara yang berharga itu. Lantas putrinya yang sangat kesakitan lalu menggigit tangan ayahnya hingga darah ayahnya itu membuat para ikan hiu datang menyerang mereka. Melihat itu, dengan cepat putri duyung itu pun menyelamatkan bocil ini. Namun sialnya, ayah dan kedua pamannya itu dimangsa sama ikan hiu itu, dan putri duyung itu memberikan mutiaranya kepada si bocil. Dan suka semua superhero ini, jangan lupa subscribe dan like-nya ya guys. Ayahnya ini ada seorang ratu yang tubuhnya terbuat dari emas, sehingga dia tidak bisa terluka sama sekali. Dia juga abadi. Adiknya adalah seorang ratu salju yang bisa membekukan segala sesuatu dengan tangannya.
Ada seorang ratu yang tubuhnya terbuat dari emas, sehingga dia tidak bisa terluka sama sekali. Dia juga abadi. Adiknya adalah seorang ratu salju yang bisa membekukan segala sesuatu dengan tangannya. Ketika si ratu salju membacakan mantra di cermin ajaib, dia tanpa sengaja melepaskan kakaknya yang terperangkap di dalamnya. Si ratu salju kaget, karena dia tahu bahwa kakaknya sangat jahat. Saat kakaknya keluar, dia langsung mengambil alih takhta kerajaan dan mengumpulkan para pemburu untuk bersiap-siap berperang dengan kerajaan lain. Salah satu pemburu berani melepaskan panah ke arah Ratu Salju, tetapi kakaknya berhasil menyelamatkan adiknya saat dia akan dieksekusi. Ternyata, mereka semua menentang kedua ratu itu. Si kakak yang marah pun akhirnya menggunakan kekuatan tentakelnya dan mulai menyerang para pemburu. Ratu Salju sedih melihat anak-adiknya saat dia akan dieksekusi. Ternyata, mereka semua menentang kedua ratu itu. Si kakak yang marah pun akhirnya menggunakan kekuatan tentakelnya dan mulai menyerang para pemburu. Ratu Salju sedih melihat anak-anak yang dibesarkannya mati satu persatu. Jadi dia juga menggunakan kekuatan esnya untuk membuat dinding es di antara mereka. Ada seorang ratu yang tubuhnya terbuat dari emas, jadi dia nggak bisa terluka sama sekali. Dan dia juga abadi. Nah, adiknya itu Ratu Salju, yang bisa ngelakuin segala sesuatu dengan tangannya. Terus pas si Ratu Salju bacain mantra di cermin ajaib, tiba-tiba dia malah lepasin si kakak yang terperangkap di dalamnya. Si Ratu Salju kaget banget, soalnya dia tahu kalau si kakak orangnya jahat banget. Dan bener aja, begitu keluar, si kakak langsung ambil alih takhta kerajaan. Terus dia kumpulin semua para pemburu dan siap-siap mau perang sama kerajaan lain. Ada satu pemburu yang berani nembakin panah ke Ratu Salju, tapi si kakak berhasil nyelamatin adiknya. Pas dia mau dieksekusi, tiba-tiba si pemenggal malah nyelamatin dia. Dan ternyata mereka semua menentang pemerintahan kedua ratu itu. Si kakak yang marah pun akhirnya ngeluarin kekuatan kerajaan lain. Ada satu pemburu yang berani nembakin panah ke Ratu Salju, tapi si kakak berhasil nyelamatin adiknya. Pas dia mau dieksekusi, tiba-tiba si pemenggal malah nyelamatin dia. Dan ternyata mereka semua menentang pemerintahan kedua ratu itu. Si kakak yang marah pun akhirnya ngeluarin kekuatan tentakelnya dan mulai nyerang para pemburu. Setiap hari, Ratu mandi dengan susu segar demi menjaga kecantikannya. Orang-orang miskin yang kelaparan menunggu di luar berharap mendapat sisa susu, padahal itu air mandinya. Suatu hari, Ratu punya rencana licik. Ia memerintahkan agar mencari gadis cantik, lalu menyedot esensi kecantikannya. Gadis malang itu langsung menua, sementara Ratu terlihat 30 tahun lebih muda. Setelah puas, Ratu mendekati cermin ajaibnya. Dari cermin itu keluar sosok manusia emas. Namun, cermin memberi kabar buruk. Putri Salju yang dikurung telah tumbuh menjadi wanita tercantik di dunia. Marah besar, Ratu memerintahkan pengawalnya untuk mengambil hati Putri Salju agar bisa ia nikmati. Namun Putri Salju cerdik. Ia melukai penjaga, kabur dari penjara, menyusup ke selokan, dan berhasil melarikan diri. Ratu yang semakin geram akhirnya mengirim pemburu untuk menangkap hati Putri Salju. Apakah kali ini Putri Salju bisa selamat? Setiap hari, Ratu mandi. Seorang ibu membawa Setiap hari, Ratu mandi dengan susu segar demi menjaga kecantikannya. Orang-orang miskin yang kelaparan menunggu di luar berharap mendapat sisa susu, padahal itu air mandinya. Suatu hari, Ratu punya rencana licik. Ia memerintahkan agar mencari gadis cantik, lalu menyedot esensi kecantikannya. Gadis malang itu langsung menua, sementara Ratu terlihat 30 tahun lebih muda. Setelah puas, Ratu mendekati cermin ajaibnya. Dari cermin itu keluar sosok manusia emas. Namun, cermin memberi kabar buruk. Putri Salju yang dikurung telah tumbuh menjadi wanita tercantik di dunia. Marah besar, Ratu memerintahkan pengawalnya untuk mengambil hati Putri Salju agar bisa ia nikmati. Seorang ibu membawa banyak permen, tapi hanya yang berhenti bermain ponsel yang mendapatkannya. Dua saudara perempuan menyerahkan ponsel mereka dan menikmati permen. Ayah datang, menyerahkan ponselnya, tapi hanya diberi potongan kecil. Dia menyerahkan ponsel lain, tetap diberi sedikit. Akhirnya, dia menyerahkan semua ponselnya dan pergi membawa permen. Dan masih saja kamu belum like ini. Seorang ibu membawa... Ketika pertama kali menggunakan hak pilihnya abang ini, mau mencelupkan jarinya pakai tinta. Tapi siapa sangka ternyata semua jarinya ia tandai dengan tinta. Biar apa coba? Tapi kocak sih. Ketika pertama kali menggunakan hak pilihnya abang ini, mau mencelupkan jarinya pakai tinta. Tapi siapa sangka ternyata semua jarinya ia tandai dengan tinta. Biar apa coba? This girl was the one who figured out how to escape the tricky mirror maze. While everyone else was puzzling over the clue, she raised her hand and confidently walked forward. When her hand touched the mirror, she smoothly changed direction and using a simple trick, cleverly made her way out of the mirror house, just like Neo. It's amazing.
This girl was the one who figured out how to escape the tricky mirror maze. While everyone else was puzzling over the clue, she raised her hand and confidently walked forward. When her hand touched the mirror, she smoothly... Ular kobra tuh. Agar mungkin. Awal mulanya diciptakan anjing adalah ketika Nabi Adam sedang dibuat. Iblis mengetahui bahwa makhluk yang akan diciptakan dari tanah itu memiliki derajat yang lebih tinggi darinya, dan nanti dia akan disuruh sujud kepadanya. Nabi Adam yang masih berupa seonggok tanah, diludahi oleh iblis karena sifat iri dengkinya, dan ludah tersebut jatuh ke arah perut Nabi Adam, tepatnya di area pusar. Lalu iblis pun menghasut kuda dengan berkata, "Wahai kuda, tahukah engkau bahwasanya makhluk yang hendak Tuhanmu ciptakan beserta seluruh keturunannya itu nanti akan menaiki punggung seluruh keturunanmu?" Mendengar hal tersebut, kuda pun marah dan menuju Nabi Adam yang masih berupa tanah liat untuk menginjaknya. Allah pun mencongkel bagian tubuh dari Nabi Adam yang terkena ludah iblis, yang kemudian menjadi seekor anjing. Kemudian, anjing pun mengusir kuda tersebut sebelum berhasil menginjak tubuh Nabi Adam. Maka dari situlah mengapa anjing... Tahukah kalian di manakah Adam dan Hawa bertemu? Setelah terpisah selama 40 tahun di bumi, Allah mengatur pertemuan antara Adam dan Hawa di sebuah lokasi yang sekarang dikenal sebagai Padang Arafah dan bukit yang disebut Jabal Rahmah. Lokasi ini saat ini merupakan tempat penting bagi jemaah haji untuk melaksanakan wukuf. Mengenai pertanyaan tentang mengapa Adam mengalami sakit perut ini terjadi karena setelah turun ke bumi, Adam dan Hawa harus beradaptasi dengan kondisi baru, termasuk mengalami rasa lapar. Karena di surga mereka tidak pernah merasakan lapar, karena segala sesuatu tersedia dengan mudah. Namun di bumi mereka harus belajar untuk bertahan hidup dengan cara yang baru, termasuk belajar bercocok tanam dan mempersiapkan makanan mereka sendiri. Malaikat Awal mulanya diciptakan anjing adalah ketika Nabi Adam sedang dibuat. Iblis mengetahui bahwa makhluk yang akan diciptakan dari tanah itu memiliki derajat yang lebih tinggi darinya, dan nanti dia akan disuruh sujud kepadanya. Nabi Adam yang masih berupa seonggok tanah diludahi oleh iblis karena sifat iri dengkinya, dan ludah tersebut jatuh ke arah perut Nabi Adam, tepatnya di area pusar. Lalu iblis pun menghasut kuda dengan berkata, "Wahai kuda, tahukah engkau bahwasanya makhluk yang hendak Tuhanmu ciptakan beserta seluruh keturunannya itu nanti akan menaiki punggung seluruh keturunanmu?" Mendengar hal tersebut, kuda pun marah dan menuju Nabi Adam yang masih berupa tanah liat untuk menginjaknya. Allah pun mencongkel bagian tubuh dari Nabi Adam yang terkena ludah iblis, yang kemudian menjadi seekor anjing. Kemudian, anjing pun mengusir. Tahukah kalian di manakah Adam dan Hawa? Setelah Adam dan Hawa melakukan kesalahan, Mengapa orang-orang ini berteriak? Sekilas mungkin terlihat seperti orang yang kehilangan akal sehatnya. Namun pada kenyataannya, ruang panik ini dibuat di tempat... Ketika Nabi Adam bangun dari tidurnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan Hawa kepada Nabi Adam. Maka Nabi Adam bertanya kepada Hawa, "Siapa engkau ini? Dan untuk siapa engkau diciptakan?" tanya Adam. Hawa menjawab, "Aku diciptakan untukmu. Kalau begitu, kemarilah engkau," pinta Adam. "Engkau sajalah yang kemari," kata Hawa. Akhirnya Nabi Adam berdiri menuju ke tempat Hawa. Dari kejadian itu, akhirnya berlakulah adat kebiasaan dengan perginya seorang lelaki menuju ke tempat seorang wanita. Mengapa orang-orang... Gadis ini menggambar 2 buah garis di lehernya dengan spidol, lalu menempelkan potongan kertas berlambang heart atau hati. Dia memberi isyarat kepada ayahnya bahwa dia menginginkan sebuah kalung. Lalu sang ayah pun mengambil spidol itu dan membuat gambar tak jelas di telapak kakinya. Menurut kalian pesan apa yang ingin disampaikan oleh ayah si gadis? Gadis ini
menggambar 2 buah garis di lehernya dengan... This girl's reaction to seeing her daddy's twin will surprise you. Just take a look. I'm not your dad either. I just play. I ain't your dad. No, stop lying to her. I'm your dad. No, I'm your dad. And when they asked her to choose which one was her father, she said this. You look the same. This girl's reaction to seeing her daddy's twin will surprise you. Just take a look. I'm not your dad. Kenapa lelaki ni sengaja jatuhkan kek besar ni? Jangan risau, bukan tak sengaja. Kenalkan Yoi, seorang penasihat kek profesional yang ajar orang cara buat kek. Tapi yang uniknya, setiap kali kek dah siap, dia akan buat pelbagai ujian untuk pastikan kek tu tahan lasak. Ini penting sebab kadang-kadang kek boleh rosak sebelum sampai ke majlis. Apa komen korang? Kenapa lelaki ni sengaja jatuhkan kek besar ni? Jangan risau, bukan tak sengaja. Kenalkan Yoi, seorang penasihat kek profesional yang ajar orang cara buat kek. Tapi yang uniknya, setiap kali kek dah siap, dia akan buat pelbagai ujian untuk pastikan kek. ये फिर दिखा रहा है ये हर बार बदल रहा है देखो इस बार गाइस कुछ नया आया देखो इस बार कुछ नया आया है ये देखो और हाँ इसके हाथ में भी कुछ चीज है और पास जाते हैं तो पास जा रहे हैं और दूर आते हैं तो दूर भी. Setelah berpisah cukup lama karena urusan pekerjaan, ayah ini datang menjenguk putranya yang sudah dewasa, teman-teman. Dan saat ayah itu merangkulnya, ia menoleh ke belakang, terpaku beberapa saat saking terkejutnya karena ayah yang dia rindukan sekarang datang di hadapannya. Menyadari ini bukan mimpi, teman-teman, ia kemudian memeluk ayahnya dengan hangat sambil menangis. Setelah... Ada seorang wanita bernama Nini yang hidup dengan luka bakar parah selama 55 tahun. Karena penampilannya, dia nggak pernah berani keluar rumah. Untungnya dia punya anak laki-laki yang sayang banget sama dia. Anak itu rela menghabiskan semua tabungannya buat membantu ibunya mendapatkan wajah baru. Saat di rumah sakit, Nini begitu takut sampai-sampai dia terus bersembunyi di pelukan anaknya. Dia nggak mau orang lain melihat wajahnya. Bahkan, dokter yang menangani Nini juga sempat terkejut melihat kondisi luka bakarnya yang begitu parah. Tapi dokter itu tetap mau menolong dan bilang bisa merekonstruksi wajah Nini lewat operasi. Mendengar kabar itu, Nini langsung nangis haru. Dia akhirnya punya harapan untuk hidup normal lagi. Di sisi lain, anaknya Nini juga sangat gugup. Dia nggak berhenti berdoa untuk keselamatan ibunya selama operasi berlangsung. Setelah menunggu 12 jam, akhirnya operasinya berhasil. Meski senang, melihat bekas jahitan di wajah ibunya bikin hati sang anak terasa perih. Dia memegang erat tangan ibunya, berharap proses pemulihan berjalan lancar. Ada seorang wanita bernama... Tanya lawan. Oke. Tarik. Makan yang mana? Yang bintang. Mana bintang? Ini? Ya. Masuk kelas terus. Gak ada pergi dewan.
Dah. Look at you. Oh, lihatlah senyumnya yang cerah itu. Kamu punya bakat seni yang bagus. Bathing, oke, mandi kayak pop. My backpack is really nice. Tapi kenapa kamu gak senang, sayang? Apa itu seharusnya aku? Susah banget sih ngurus anak. Aku stres sendiri, astaga. Ih, mamanya gak tanggung jawab. So, halo guys, dengan Windy Nata di sini. Selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian berada dan sedang ngapain. Woo, welcome back to my child labor sport. Let's go. Thanks. So, ya terima kasih. Kita mungkin tidak banyak, tapi ibu akan selalu ada untuk sayang. Ada yang kamu sembunyikan dari mama? Gak mau mandi, gak mau makan. Jangan bikin mama khawatir dong. So, halo guys, dengan Windy Nata di sini. Selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian berada dan sedang ngapain. Woo, welcome back. Gak mau mandi, gak mau makan. Kita mungkin tidak banyak, tapi ibu akan selalu ada untukmu. Sayang, ada yang kamu sembunyikan dari mama? Gak mau mandi, gak mau makan. Jangan bikin mama khawatir dong. So, halo guys, dengan Windy Nata di sini. Selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian berada dan sedang ngapain. Woo, welcome back to my child labor sport. Let's go. Aku sedih. Hap hap hap. Oke. Hap hap hap. Oke. Kita bersihin mukanya. Udah wangi. Siapa anak mama yang paling wangi? Oke, kita akan baca koran. Alright, ada apa ini? Berita, mulai Selasa harga telur akan naik. Oh no. Naik? Harga baru untuk telur sortiran akan naik ke 5 dan non-sortir menjadi 4,50. Harga di toko-toko juga akan ikut naik dan kemungkinan besar akan ada dampak besar pada komunitas berpenghasilan rendah dengan sulitnya mendapatkan komoditas ini. So kayak BBM naik gitu ya. BBM naik, semua makanan naik. Aku harus Rin Mocha, Kifurai. But ya dulu tuh gamer cewek masih segelintir gitu loh. Kalaupun ada ya mungkin belum bikin konten gitu. Kalau sekarang tuh gamer cewek banyak gitu. So iya. Hari ini aku mau main Slender The Arrival. Ya dulu soalnya PewDiePie sih ya mempopulerkan Slender. Jadi kayaknya semua orang tuh main. Mungkin gamenya udah agak lama. Soalnya juga aku pertama kali main game ini waktu aku SMA kelas 2 kalau nggak salah. Udah lama ya. Tapi kan gue belum pernah main The Arrival. Oke. Main buruan lama lu bacot. Bukan. Aku nge-roasting diriku sendiri. Can you see it? Oh my god. I don't know. Dulu tuh main Slenderman tuh kayak udah kewajiban gitu loh. Game populer banget. Karena yang terlalu banyak download. Oh ya, ada yang jerit-jerit ya. Oke, alright. Skip. Sorry, kan durasi video ini panjang banget ya. Kalau kan bilang Dulu aku banyak insecure banget, astaga. Dulu insecurean banget, astaga. Itulah kayak ini download banyak sangat. Coba tentacle Dulu aku kenapa ya? Ending-endingnya tuh susah tau. Oh my god. Tuh aku teriak kita tahan tau supaya adekku gak bangun. Adegannya ini serem.
Mari kita cek. Itu anomali itu. Oh, siapa itu? Aku cuma rakyat jelata. That's creepy. Kok ini anomali bukan sih? Anomali. Kamu anomali bukan? Halo Mbak, masih tidur? Apa itu? Bye! No, this is freaky! Itu creepy banget! Hey, apa kabar? Itu creepy. Kenoki, kan? Apa? Dapat tutor dari salah satu teman kita? Buat lu yang sering dikerasin sama orang tua lu, bakalan relate sama game ini. Di game burik ini, lu bermain sebagai bocil bernama Ron yang kurang kasih sayang orang tuanya dan diperlakukan buruk sama bapaknya. Pada suatu hari, orang tua lu dibawa oleh Mr. Redface ke dunia lain. Nah, lu akan pergi ke dunia tersebut demi menyelamatkan orang tua lu, walau lu udah disakitin sama mereka. Lu juga akan dipandu sama sebuah boneka yang mencerminkan diri asli lu. Nah, karena game ini berfokus sama kisahnya si Ron dengan orang tuanya, jadi gameplaynya itu simpel banget ya, nggak ada puzzle atau ngelawan musuh. Nah, lu akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, serta plot twist yang nggak akan lu sangka, dan bisa jadi bikin lu nangis. Game ini bernama Bad Parenting, yang bisa lu download di website itch.io untuk platform PC. Buat lu yang sering dikerasin sama orang tua lu, bakalan relate sama game ini. Di game burik ini, lu bermain sebagai bocil. Guys, aku dapat kado lagi dari Nata. Ya, ini kadonya. Jujur aku nggak tahu ini apaan guys, tapi mari kita unboxing ya. Aduh, ribet bener ini. Aku harus buka berlapis-lapis guys. Apaan sih guys? Kenapa aku dikirim ini sama Nata? Kenapa? Aku nggak paham sama kado Nata kali ini guys. Tapi terima kasih Nata, yeay. Guys, aku dapat kado lagi dari Nata. Ya, ini kadonya. Jujur aku nggak tahu ini apaan guys, tapi mari kita unboxing ya. Aduh, ribet bener ini. Aku harus buka berlapis-lapis guys. Apaan sih guys? Attention! This girl shocked everyone. She wanted to prove that God exists. She wrote the word God in the sand, which isn't surprising, but watch what happens. As soon as she writes it, the water stops just before erasing it. But when she erases the word, the water comes back to her feet immediately. If you believe in God, like this post. Attention! This girl shocked everyone. She wanted to prove that God exists. She wrote the word God in the sand, which isn't surprising, but watch what happens. As soon as she writes it, the water stops just before... Orang ini menemukan trik jenius rahasia pada botol Coca-Cola. Orang ini menemukan trik jenius rahasia pada botol Coca-Cola. Ketika dia melepas labelnya. Orang kalau mau buat tuh. Orang ini menemukan trik jenius rahasia pada botol Coca-Cola. Ketika dia melepas labelnya, hal ini terjadi. Berikan like jika kamu sekarang lagi rebahan. Orang ini menemukan... Kalau sudah selesai, tolong tidur di situ ya. Oke, skip. Ya udahlah, yang ada aja lah. Kalau sudah selesai, tolong tidur di situ ya. Oke, skip. Ya udahlah, yang ada aja lah. Itu tidak bunyi baru itu sudah. Terlihat seorang siswi menghidupkan sebuah timer. Usul punya usul. Dosen berkata, jika dirinya tak hadir dalam waktu 10 menit, para siswa boleh pulang duluan. Kerjanya, saat waktu tersisa 1 detik. Ya, Pak dosen tiba-tiba muncul dari arah pintu. Adeh. Terlihat seorang siswi menghidupkan... Pemuda cilik ini ingin berfoto estetik dengan kereta seluncur di belakangnya. Dia sengaja menunggu di sana untuk mendapatkan sudut foto dan background percikan air membasahi tubuhnya. Namun dia tidak menyadari jika gerbong kereta di belakangnya dilapisi kaca. Dan inilah reaksinya. Pemuda cilik ini ingin berfoto estetik dengan kereta seluncur di belakangnya. Perhatikan cara cerdas anak ini memetik daun, tapi kemudian ibu datang mengambil parutan itu. Tidak mengeluh sedikit pun, hanya bisa melihat, dan karena dia bukan anak biasa, dia punya cara lain.
Bahkan ibu terkejut dengan apa yang dilihatnya itu, dan jika Anda setuju anak ini sangat jenius, subscribe. Perhatikan cara cerdas anak ini memetik daun, tapi kemudian ibu datang mengambil parutan itu. Tidak mengeluh sedikit pun, hanya bisa melihat, dan karena dia bukan anak biasa, dia punya cara lain. When this police noticed that the women's jacket has the same color as the practice dummy, he had to do something quick. When this police noticed that the women's jacket... Baik, ulang teman-teman. Raffi, Radit, dalam bahaya, Ubit. Tapi Raff, aku harus menyelamatkan. Wanita tidak dikenal ini datang dan memberinya hadiah. Awalnya, dia menghampiri orang asing ini dan tanya apakah dia mau duit gratis atau minta sesuatu. Anak itu pilih minta sesuatu. Dia bilang dia sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengan guru kesukaannya semenjak dia pindah. Dia ingin menjadi aktor, dan gurunya itulah yang selalu mendukung untuk mengejar impiannya. Dia juga ngajarin anak ini bahasa Mandarin. Wanita itu setuju untuk membantunya mencari bu guru. Mereka ke sekolah lamanya, di mana gurunya juga suka mengajaknya ke toko terdekat sambil menunggu dijemput orang tuanya. Setelah dapat izin dari orang tuanya, mereka pun pergi. Mereka harus naik pesawat. Akhirnya mereka sampai di rumah bu guru. Wanita ini mengetuk rumahnya dan kasih hadiah dari mantan muridnya. Lalu anak itu menampakkan diri. Mereka sangat senang bisa bertemu lagi. 5 tahun yang lalu bu guru harus pergi, dan mereka tidak pernah mengucapkan salam perpisahan. Dia bangga melihat perkembangan anak itu. Anak itu bahkan masak untuk bu guru, dan mereka menangis ketika melihat foto-foto lama mereka. Seorang guru hebat tidak akan pernah dilupakan oleh muridnya. Alright, honey, I'm gonna work. Bye. Okay, bye, honey. Oh, I gotta leave work early. I think I'm gonna buy something for my wife. Let's see. Hey, shopkeeper, can I buy this? Yeah, just that one today, is it? Yep. I'll scan it. That'll be 60 shiny rocks, please. Alright. Swipe. Okay, you're good to go. Alright, thank you. Receipt? No, thank you. Okay. Honey, I'm home. I got you a flower. Wait. Who's that guy? Who's that guy? Oh, you got me flowers. No, this isn't your. No. No, this isn't yours. You know what? I'm done with this. Pria ini ingin memasuki toilet wanita. Dia dihentikan oleh seorang gadis muda. Dia menanyakan kenapa ingin memasuki toilet wanita. Pria itu menjawab jika anaknya sudah 20 menit di toilet tapi tidak keluar-keluar. Pria itu tetap memaksa masuk tapi gadis muda itu berkata jika dia yang akan mengeceknya. Lalu wanita itu berkata jika tidak ada siapa-siapa di dalam toilet. Dan wanita itu bertanya tentang ciri-ciri dari anaknya. Pria itu menjawab jika umurnya 5 tahun menggunakan baju pink. Tiba-tiba pria itu memaksa mau masuk toilet lagi. Lalu gadis muda itu berkata jika dia akan mengecek sekali lagi. Lalu saat mengetuk pintu toilet satu persatu, tiba-tiba ada pintu yang terkunci. Lalu gadis itu mengetok pintu itu dan menanyakan siapa yang di dalam toilet. Ternyata yang menjawab adalah wanita dewasa dan dia tidak melihat ada anak kecil di toilet ini. Lalu dia dan pria itu menunggu di luar. Tiba-tiba ada seorang wanita datang membawa koper. Mereka merasa curiga kenapa membawa koper padahal bandara atau stasiun sangat jauh dari tempat mereka. Wajah wanita itu sangat panik sekali dan tiba-tiba dia lari terbirit-birit. Ternyata anak itu hampir diculik. Dia ini ingin Jatah nyawa kamu berapa, Ren? Infinity, mah. Jatah nyawa adik cuma 2, mah. Ya, cuma 2. Adek, kamu mau kemana pagi-pagi gini? Adik mau coba tenggelam di laut. Jangan deh, jatah nyawa kamu kan cuma 2. Gak usah ngatur-ngatur, adik benci kakak. Yang bisa tekan tombol like dan subscribe secara bersamaan, komen ya. Mama mau ngomong bentar. Iya, ada apa, Ma? Bentar lagi Mama bakal meninggal. Kamu harus janji buat jagain adik ya. Iya, aku janji, Ma. Sekarang Mama Papa udah gak ada. Kakak yang bertanggung jawab atas kamu. Bodoh amat, gak usah ngatur-ngatur hidup gue ya. Kakak nggak mau kamu buang-buang jatah nyawamu seenaknya. Ren, gue denger adik lo sama temen-temennya mau lompat tebing. Gak mungkin adikku ngelakuin itu. Ren, adik lo lompat tebing sama temen-temennya tuh. Apa? Di mana adikku? Adik kakak ada di rumah sakit. Kalian kan tahu adikku cuma punya 2 jatah nyawa. Dia yang ngajak kami lompat tebing. Adik saya gimana dong? Adikmu lompat tebing 2 kali, jatah nyawanya habis. Maafin aku, Ma, Pak. Aku nggak bisa jaga adik dengan baik. Guys, ada yang lihat kakakku nggak? Jatah nyawa kamu berapa, Ren? Red. Black! 0 correct. All right. Wow, really, man? Black, blue, gold.
2 correct. You got 2 correct, Asta. Oh. What? That's correct. Oh, Kribus. All right. 1 correct. Are you serious? Yeah. Break the green, put a blue. Break the black, put a blue. Red, put a blue. How's that? You have 0 correct. Yeah, I knew it. Black, huh? 2 correct. You have 2 correct, Kribus. Come on. I'm gonna do this, and then I'm gonna do a black right there. How's that? 0 correct. What? It just keeps getting lower with this guy. Green, red. Okay, I have a real question for you guys. Are you guys paying attention to your guesses? I'm trying as hard as I can, and I don't I'm not gonna appreciate lie. that. Well, I'm gonna go out on a limb and say 0 correct. I'm gonna break all this and just put straight black all around. Oops, how's that? 4 correct! 4 correct! It's gold. 4 correct! Oh no. Really? Out of all colors, you put gold, man? Red! Waduh, jatah langkahku cuma 1. Gimana jalannya nih? Ren, sini bentar dong. Gak bisa, Ma. Aku gak punya sayap. Dipanggil aja susah. Kesini sekarang atau Mama marah. Iya, Ma. Kenapa, Ma? Ambilin HP Mama di kamar, cepetan. Jatah langkahku cuma 1, Ma. Dan sekarang abis karena samperin Mama. Lompat tadi. Jauh juga lompatmu kayak kodok, tapi Mama nggak percaya. Kamu kan tukang bohong. Udah cepet ambilin HP Mama ke kamar. Gak bisa, Ma. 1, 2. Iya. Yang bisa tekan tombol like dan subscribe secara bersamaan, komen ya. Ma, ini HP-nya. Tuh kamu bisa jalan, ketahuan bohong kamu. Oh iya ya, kok aku bisa jalan? Udah, nggak usah acting, mau main sinetron kamu. Ya udah deh, yang penting aku bisa jalan. Aku ke sekolah dulu, Mah. Ternyata sistem gak bisa ngontrol aku. Guys, kalian kenapa duduk semua? Jatah langkah kita habis, Ren. Iya, 0. Udah jalan aja tahu, sistem gak bisa ngontrol kita, dia penipu. Serius, lo bohong gak? Ih, aku kan gak pernah bohong. Hai guys, loh kalian kenapa ngesot? Gara-gara lo kita semua kena hukuman gak bisa berdiri selamanya. Lo harus tanggung jawab. Waduh, anak manis, berapa jatah nafasmu hari ini? Kalau gitu cepet habisin jatah nafasmu. Aku pengen jadi ratu. Sampai kapanpun kamu nggak akan bisa jadi ratu, karena aku ratunya, ngerti? Guys, bantu like dan subscribe dong supaya Kucil punya jatah nafas. Akhirnya Kucil punya jatah nafas infinity. Kucil harus tetap pura-pura nggak punya jatah nafas. Putriku yang malang, mamamu ini kan baik hati. Walau tak tunjuk ini walau itu tak kamu pegang tak deh. Kamu pegang. Masuk dalam beg. Kayu pun masuk dalam beg. Hah? Adik ini. Ini box plastik.